Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita mengkaji kitab Tauhid dan kita masih membahas seputar dunia perdukunan. Lihat pada bab ke-27. Di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang satu bab yang disebut dengan bab maja'a fi an-nushrati. Bab yang bicara tentang hukum nushrah. Apa itu nushrah? Nushrah itu artinya mengobati sihir dengan sihir. Bagaimana hukumnya? Melepas sihir dari orang yang tersihir tetapi dengan cara sihir. Jadi ini kita bicara sihir versus sihir namanya. Baik, kita baca dulu isi kitab ini baru kita terangkan. An Jabirin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anin nushrati. Jabir bin Abdullah radhiyallahu pernah ditanya tentang apa itu nushrah. Faqala, jadi Nabi SAW ditanya soal nushrah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, hiya min amali syaitan. Nushrah itu adalah perbuatan syaitan. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad bi sanadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Wa Abu Dawud, begitu juga Abu Dawud. Dan su'ila Ahmad anha, Imam Ahmad ditanya soal nushrah, maka Imam Ahmad mengatakan Ibnu Mas'ud yaqrahu hadza kullah, membenci semua bentuk nushrah itu. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Hasan annahu qal, dan dia mengatakan bahwa kata beliau, afan sebelumnya Imam Bukhari, wa fil Bukhari, dan dari Imam Bukhari, an Qatadah, dari Qatadah, qultu libnil Musayyib, berkata kepada Ibn Musayyib. Qatadah bertanya kepada Al-Imam Ibnul Musayyib, maksudnya Sa'id Ibn Musayyib ini seorang tabi'in, dan dia adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu karena menikah dengan salah satu putri dari Abi Hurairah. Jadi Qatadah berkata kepada Ibni Musayyib ini, ada orang yang terkena sihir, ada orang yang terkena sihir, atau mungkin seseorang yang disihir atau ditenung, sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Apakah diperbolehkan untuk melakukan nushrah? Boleh nggak dia berobat kepada tukang sihir untuk melepaskan sihir karena orang ini tidak bisa menggauli pasangannya?
Maka kemudian beliau mengatakan la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah amma ma yanfa'u fala yunha anhu. Maka kata Imam Ibnul Musayyib rahimahullah ta'ala, dia mengatakan tidak mengapa, karena mereka melakukannya dalam rangka untuk kebaikan. Nusrah yang bisa bermanfaat itu tidaklah dilarang. Kemudian di sini juga mengatakan demikian pula penukilan dari Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq dalam kitab At-Talib dan bab hal yukharriju as-sihr. Kemudian Al-Hasan, maksudnya di sini Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, juga mengatakan tidaklah ada orang yang mampu menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir itu sendiri. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan nushrah adalah menghilangkan pengaruh sihir dari seseorang. Dan nushrah itu, kata beliau, ada dua jenis. Nushrah menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir pula. La nushrah inilah yang merupakan amalan perbuatan syaitan. Jadi kalau membuang sihir dengan sihir, kata Imam Ibnul Qayyim, ini termasuk perbuatan setan. Oleh karena itulah perkataan Al-Hasan di atas harus didudukkan bahwa orang yang melakukan nushrah dan orang yang meminta diobati itu sama-sama mendekati diri kepada setan dengan sesuatu yang disenangi setan, sehingga pengaruh sihir pun bisa dihilangkan dari orang yang terkena sihir. Kemudian yang kedua, nushrah dengan menggunakan ruqyah, bacaan ta'awudz, herbal-herbal, obat-obatan dan doa-doa yang diperbolehkan secara syariat. Maka nushrah ini dibolehkan, bahkan terkadang dianjurkan. Taib, dari keterangan dalam kitab ini seolah-olah ada polemik tentang masalah nushrah. Apakah nushrah itu maksudnya melepaskan sihir dengan sihir itu dibolehkan, ataukah tidak dibolehkan? Karena dari perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri dan juga sebelumnya perkataan Sa'id Ibn Musayyib seolah-olah membolehkan menghilangkan sihir dengan sihir. Apakah betul perkataan keduanya? Dan bagaimana pandangan para ulama tentang masalah nushrah? Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sering saya bahas berkali-kali ya, tapi tidak mengapa, biar makin matang. Kalau kita bicara tentang dunia pengobatan, maka pengobatan itu ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Adapun yang dibolehkan sudah saya jelaskan, hal-hal yang memang di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasul menunjukkan bahwa pengobatan atau sistem pengobatan itu memang dibolehkan, seperti ruqyah, kemudian menggunakan herbal-herbal yang ternaskan itu obat, madu, air zam-zam, habatus sauda, minyak zaitun, buah tin, dan begitu seterusnya, ataupun bekam, ya, itu jelas berdasarkan nas, baik cara ataupun obatnya. Ataupun yang kedua, memang tidak ternaskan di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW bahwa itu adalah obat dan sistem perobatan, tetapi diteliti secara ilmiah dan terbukti bisa mengobati walaupun tidak 100%. Seperti umpamanya dalam dunia pijat urut gitu ya, yang keseleo diurut sembuh,
atau dunia akupuntur ataupun yang semacamnya, atau refleksi, atau herbal-herbal tertentu yang memang tidak tercantum dalam Quran Sunnah, tetapi setelah diteliti dalam dunia herbal atau farmasi dan kedokteran, bahwa akar-akar tertentu, biji-biji tertentu, bunga-bunga tertentu, daun-daun tertentu itu bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu dengan penelitian ilmiah. Lah, ini dua perkara ini tidak perlu dibicarakan. Memang dibolehkan, terkadang dianjurkan. Tetapi yang kita bahas ini adalah pengobatan-pengobatan yang di luar nalar, tidak masuk di akal. Ya, dan itu yang kita sedang bicarakan di sini. Perobatan dengan dunia sihir. Masalahnya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang kemudian mereka menasabkan bahwa ilmu-ilmu seperti ini itu diajarkan para ulama, yang kemudian dinasabkan sebagai ilmu hikmah, bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu sihir, tetapi mereka menamakannya sebagai ilmu hikmah. Dan ada kitab yang dipelajarinya. Contoh saja, namanya kitab yang ma'ruf di masyarakat itu ada, nama kitab itu disebut Kitab Al-Mujarabat. Mungkin pernah dengar, itu kitab yang konon dijadikan referensi yang paling lengkap dalam dunia pengobatan dan penyembuhan Islam katanya, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Dairabi Al-Kabir, seorang pakar fikih terkemuka katanya dari negeri Mesir. Sebenarnya kitab ini namanya bukan Al-Mujarabat, ada nama lainnya ya, kalau tidak salah Fathul Muluk atau apa gitu namanya, tapi kemudian diterjemahkan menjadi Mujarabat. Kitab ini Mujarabat itu artinya seolah-olah kesannya ini adalah kitab yang mengajarkan sistem perobatan, padahal isi kitab ini amalan-amalan, wirid-wirid, cara membuat rajah, cara membuat jimat, dan yang semacamnya. Ini kitab dunia perdukunan ini, bukan kitab yang dianjurkan para ulama untuk dibaca. Atau contoh yang lainnya, kitab yang sering digunakan oleh dunia perdukunan itu seperti ada namanya kitab Syamsu Al-Ma'arif Al-Kubra namanya. Syamsu Al-Ma'arif Al-Kubra. Lah, kitab ini dikarang oleh Ahmad ibn Ali Al-Buni. Ahmad ibnu Ali Al-Buni yang meninggal pada tahun 622 Hijriah, bermadhab Maliki, yang kemudian sayang dikomentari oleh salah seorang buya di negeri kita ini, bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat bagus bicara tentang kerohanian katanya. Bagus dari mana? Kitab ini isinya dunia perdukunan. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dan juga Syekh Al-Mustafa Al-Adawi dan juga ulama-ulama yang lainnya, ketika bicara tentang masalah kitab ini, mereka mengatakan la yajuz li talibil ilmi wala li ghairihi an yaqra'aha. Tidak boleh bagi para penuntut ilmu atau selain para penuntut ilmu untuk membacanya. Kenapa? Karena isinya adalah isi sesuatu yang banyak kemudian merusak akidah orang. Karena dunia-dunia perdukunan itu, untuk membungkus dunia perdukunan kemudian dinisbatkan kepada ilmu hikmah, pengobatan secara hikmah kata mereka, itu merujuk kepada kitab ini.
merujuk kepada kitab ini. Bahkan yang lebih parah lagi, ada namanya kitab Al-Awfaq namanya. Itu rujukan para dukun tuh, kitab Al-Awfaq. Sayangnya kitab ini kononnya dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Katanya kitab ini dinisbatkan kepada Imam Ghazali, padahal Imam Ghazali tidak pernah mengarang kitab ini. Bahkan dikatakan boleh jadi kitab Al-Awfaq ini dikarya oleh pengarang yang sama, yakni kitab Syamsu Al-Ma'arif Al-Kubra Al-Buni. Karena di dalam kitab Al-Awfaq ini isinya tentang dunia perdukunan, membuat raja, ya kan, membuat jimat-jimat, membuat pelet-pelet dan yang semacamnya. Jadi, dan banyak lagi, ini salah satu contoh kitab-kitab rujukan dukun-dukun yang mengklaim mereka hidup di dunia hikmah, pengobatan hikmah kata mereka itu. Dari mana? Ya, pengobatan itu sudah jelas. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengarang satu kitab namanya Tibun Nabawi, cara pengobatan sistem Nabi, dan banyak dikarya oleh para ulama. Dan tidak ada satupun cara-cara yang diajarkan Nabi SAW seperti yang ditulis dalam kitab-kitab ini, yang kemudian diajarkan bagaimana cara menzalimi orang lain gitu ya, dengan cara membuat jimat-jimat, membuat raja-raja, membuat kode-kode tertentu dalam dunia perdukunan. Jadi itu yang kita sayangkan. Makanya kemudian akhirnya ada orang yang mengklaim bahwa ada sebagian dukun itu tidak semua hitam, ada juga dukun putih, karena ada rujukan kitabnya. Ya, kitab-kitab yang kata mereka inilah kitab hikmah, padahal kitab-kitab ini rujukan dunia perdukunan yang membungkus perdukunan mereka dengan agama. Ya, yang membungkus perdukunan mereka dengan agama, sehingga sistem pengobatannya pun seolah-olah bukan sihir, padahal bagian daripada sihir. Contoh umpamanya diajarkan dalam buku-buku ini seperti meruqyah. Meruqyah dengan apa namanya, memanggil nama-nama Allah tertentu sekian ribu kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, sampai berapa ribu kali itu gitu. Padahal ruqyah itu bukan seperti itu. Ruqyah itu ada caranya, dan para ulama sudah menjelaskan bagaimana caranya berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama. Kembali kepada tema kita, ya, bahwa hukum nusyrah ini apa? Hukum nusyrah ini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah kutip perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang apa itu nusyrah. Nusyrah itu artinya halus sihri anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan itu ada dua macam. Menghilangkan sihir itu ada dua macam dari orang yang terkena sihir. Yang pertama, antakuna bil Qur'anil Karim, dengan cara dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Kemudian juga adiyah syar'iyah, doa-doa yang disyariatkan, ataupun al-adwiyah al-mubahah, ataupun obat-obat yang dimubahkan, herbal dan yang semacamnya. La ba'sa biha, kata ulama, kalau yang seperti ini tidak ada masalah. Terkadang dianjurkan ruqyah itu karena ada maslahat di dalamnya. Kemudian nusyrah yang kedua, ini yang dikatakan oleh para ulama muharram, diharamkan. Kenapa? Naqdis sihri bis sihri. Naqdis sihri kanaqdis sihri bis sihrin, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Walaupun dari pernyataan kitab tauhid yang kita baca tadi ada khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkan menghilangkan sihir dengan sihir itu dalam kondisi darurah.
Dalam kondisi darurah boleh katanya, berdalil dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Ibnul Musayyib. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak boleh, mau darurah apapun tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Kalau seandainya saya analogikan seperti ini, kalau seandainya ini mudah saja saya buat. Penyakitmu ingin sembuh tidak? Dia mengatakan ya inginlah. Syaratnya kau harus berzina. Boleh? Tidak boleh. Syaratnya kau harus minum khamr. Artinya syarat dosa besar saja tak boleh, apalagi sampai kemudian minta disihir lagi. Sementara sihir itu dosanya jauh lebih tinggi dibandingkan zina dan minum khamr. Maka tidak berlaku kaidah ad-daruratu tubihul makhdurat, bahwa sesuatu yang darurat itu katanya membolehkan yang diharamkan, karena ini sedang darurat, dokter tidak bisa mengobatinya. Yang bisa mengobati ini adalah tukang sihir, karena yang bisa melepaskan sihir adalah tukang sihir. Kata siapa? Ya, Islam itu agama yang merobohkan dan membangun. Ketika Islam melarang sihir, berarti ada alternatif selain daripada sihir untuk mengobati sihir. Ya, dengan cara ruqyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, atau obat-obat tertentu yang zatnya tidak diharamkan. Kenapa tidak boleh mengobati sihir dengan sihir karena darurat? Karena sihir itu sebuah kekufuran secara mutlak. Ya, kekufuran secara mutlak tidak boleh. Sementara di dalam Al-Quranul Karim sendiri belum ada jaminan masalahnya. Kalau orang terkena sihir, diobati dengan sihir bisa sembuh, kan tidak ada jaminan juga. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Kan kalau kita cerita Harut dan Marut itu dalam dunia sihir, apa kata Allah? Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Bahwa sihir itu tidak akan membawa kemadaratan kecuali dengan izin Allah. Artinya kan ketika seseorang terkena sihir dan dikatakan nggak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali dengan sihir juga. Lah sihir sendiri tidak bisa melepaskan sihir orang kecuali dengan izin Allah. Jadi sesuatu yang belum pasti juga. Ketika sesuatu yang belum pasti sementara dosanya sudah pasti, maka tidak berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahdurah, bahwa sesuatu yang darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang, apalagi sampai menginjak kepada taraf kesyirikan. Jadi tidak berlaku kaidah ini. Karena nusyrah ini, kalau yang dimaksud mengobati sihir dengan sihir, maka tidak dibolehkan. Jangan lagi itu mengobati dengan perkara haram saja. Nabi SAW melarang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan obat itu sesuatu yang diharamkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam dunia sihir, apalagi dunia perdukunan yang sok-sok katanya bisa mengobati itu ya. Kadang-kadang Bu, saya ini ya bukan kita tidak tahu tidak yakin bahwa sihir itu ada, yakin, kita harus yakin ya, sihir itu ada Bu. Jangan sampai diingkari. Sihir itu ada. Dan pelakunya juga ada. Tidak semua settingan, tidak. Yang settingan ya banyak gitu ya. Yang settingan-settingan di media yang mengobati orang dengan keris listrik gitu ya. Kalau habis baterainya itu tidak ada cahayanya. Ya. Kemudian mengobati dengan dipindahkan penyakit ke kelapa yang sebelumnya sudah diisi paku, silet dan yang semacamnya gitu ya. Atau mengobati dengan trik-trik mulutnya sudah nalan paku dulu ya, kemudian pura-pura nyedot badan orang yang terkena sihir, kemudian dimuntahkan paku semua kan itu ya. Kan ada Bu ya orang-orang yang settingan itu.
Tetapi kita juga yakin ada yang tidak settingan memang. Memang ada, santet itu ada. Sihir itu ada, kita harus yakini karena Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu dan bisa membunuh. Bisa membunuh, bisa kemudian membuat orang yang disihir itu sakit berkepanjangan, bahkan terkadang bisa mengalami kematian. Makanya kalau kita lihat iklan-iklan para dukun itu ya di media itu, kadang-kadang saya senyum-senyum sendiri, Bu ya. Seperti umpamanya mempromosikan gitu ya. Oh, sekarang ada namanya baiat online. Jadi kalau belajar ilmu perobatan ala perdukunan itu tidak perlu datang ke padepokan katanya. Bisa menggunakan baiat online, nanti akan diajarkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, hanya 30 menit. Kononnya tanpa pusaka, tanpa wirid, tanpa jurus, bisa menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan orang lain, menyembuhkan orang gila, menyembuhkan orang kena santet, mendeteksi penyakit gaib, mendeteksi makhluk halus gitu ya, mendeteksi pusaka-pusaka ada makhluk halusnya enggak, mengambil ilmu gaib orang lain, menetralisir tempat angker, membersihkan rumah yang banyak jinnya kan ya, macam-macam ya. Kadang-kadang ini iklan apa ini ya. Nah, dan ini menyebar di medsos itu, di internet, klik sajalah. Nanti itu keluar semua tuh. Ya, yang seperti itu sampai banyak kan yang buka jasa santet aja ada. Ya, jadi kalau ibu ini dendam sama tetangga, tinggal call center aja tuh. Nanti disantet itu tetangganya tuh. Jadi ada yang buka santet, buka jasa buka aura gitu ya, supaya auranya kalau ketemu orang pembeli itu yang tadinya mahal jadi murah gitu ya. Jadi auranya itu bawahnya, kalau penglaris gitu, kalau ke pasar itu jadi murah semua kalau ibu yang beli itu. Jadi macam-macam ya, jasa pelet, jasa penglaris, cinta ditolak, dihianati pasangan, persaingan cinta, pasangan selingkuh, rumah tangga tidak harmonis. Aneh-aneh iklannya itu. Subhanallah ya, kadang-kadang macam-macam. Bahkan saya baca itu sampai kepada ajian-ajian sihir yang katanya itu sudah pamungkas itu ya, yang udah paling sakti ya. Itu juga dipromosikan tuh. Ya, kayak ajian sihir pengasih sukmo atau apa namanya. Semacam ya. Kemudian ajian sihir Asmoro Bangun. Asmoro Bangun itu apa tuh? Ajian sihir Dewi Asih, ajian sihir Pedot Sih, ya, ada Pedot Sih itu apa tuh? Ada namanya ajian sihir Jaran Goyang. Masya Allah. Coba, sampai ini di media-media itu betul-betul memang dijual belikan. Ya. Jadi kalau dari sini kita betul lah kalau seandainya memang dunia sihir itu tidak lepas daripada dunia penipuan. Intinya mereka hanya mencari fulus saja, mencari uang. Karena sebagaimana ada pengakuan seorang dokter itu, kadang-kadang konsultasi ke dokter itu lebih murah dibandingkan konsultasi ke dukun tuh. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebaiknya gitu ya, kalau yang menonton video ini di YouTube ya kan, atau ibu-ibu, maka yang realistis sajalah, yang masuk di akal saja kita ini cara berobat. Bukan kita tidak meyakini bahwa di sana ada pengobatan yang seperti lakukan dukun-dukun dengan cara yang mereka miliki gitu ya. Tapi masalahnya kita tidak yakin bahwa perobatan-perobatan yang mereka lakukan itu di luar daripada permintaan bantuan kepada syaitan dan jin. Mustahil. Mustahil, ya kan? Pasti mereka meminta bantuan kepada setan-setan, kepada jin-jin dan yang semacamnya. Itulah yang kemudian menjerumuskan. Kita tidak mengingkari ada yang berobat sembuh, ada.
Sebagaimana ada orang yang meramal, betul ramalannya betul. Tetapi sekali lagi bahwa sembuhnya penyakit yang datang ke dukun itu bukan menyembuhkan secara total, tetapi justru menambah penyakit semakin parah. Dan itu berdasarkan hadis. Ya. Kata Nabi SAW dari Husain ibn Imran ibn Husain radhiyallahu an itu, ketika ada seorang sahabat menggunakan cincin dari kuningan. Kata Rasul, mahadi, ini apa ini? Maka orang ini mengatakan, ini gelang Rasul. Untuk apa? Minal wahina. Saya ini selalu lemah, selalu sakit. Kalau pakai cincin ini biar sembuh, ya biar kuat. Kata Nabi SAW, inziha, buang, cabut, lempar. Fa innahu la taziduka illa wahna. Karena cincin itu tidak menambah kecuali kelemahan. Ya. Jadi berobat kepada dukun itu bukan makin sembuh, sembuhnya sesaat, nanti akan menambah kecuali kelemahan. Bahkan yang kita khawatirkan menjadikan kekufuran, karena yakin dengan dukun kan. Ketika kemudian pasien ini sembuh, kemudian dia yakin dengan dukun, ini kan bahaya, Bu. Itulah hadis Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun, datang ke tukang ramal gitu ya, bertanya, jadi pasiennya pula, sembuh pula, membenarkan pula gitu ya, maka dia telah kufur dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa para ulama gitu ya, mereka sangat melarang keras, tidak boleh berobat ke tukang sihir, karena hukum sihir sendiri jelas di dalam Al-Baqarah 102, kekufuran mereka jelas. Agama sendiri melarang tidak boleh datang ke dukun, karena memang jelas hadisnya, karena dukun itu para pendusta. Ya. Kemudian juga tidak berobat dengan cara-cara sihir, karena bagaimanapun cara-cara sihir itu sudah dijelaskan tidak lepas daripada bantuan syaitan. Ya. Makanya kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama, berobat itu ada caranya. Minta pertolongan dulu kepada Allah. Kalau Anda sakit, cobalah minta pertolongan kepada Allah. Allah lah yang ngirimkan penyakit, Allah yang mengobati. Minta dulu kepada Allah, tawakal dulu kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa itu, berdoa kepada Allah supaya penyakitnya hilang, Allah hilangkan. Dan doa itu sesuatu yang dijadikan senjatanya orang Islam, dan bisa terkadang mengabulkan sesuatu yang dianggap mustahil. Ya, makanya cobalah berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, makin takwa. Makin takwa, kalau sakit itu harusnya makin semangat ibadah. Makin semangat ibadahnya. Karena hanya orang yang bertakwa yang Allah katakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan mencarikan jalan keluar dari kesulitannya. Ya, coba sholat dirajinkan lagi, baca Quran dirajinkan lagi, dan begitu seterusnya. Khususnya bagi Anda yang merasa terkena santet, dukun, kesambet atau yang semacamnya. Ya. Coba dawamkan baca Quran, zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW. Atau coba datang ke dokter gitu ya, lihat penyakitnya. Karena kalau datang ke dukun itu, penyakit medis itu jadi non medis jadinya. Ya Bu ya, ibu sebenarnya penyakit umpamanya sakit kepalanya, ya biasalah orang sakit kepala kena hujan kepalanya kan. Kalau ibu datang ke apotek pasti akan dikasih obat penahan sakit kepala ya. Atau kalau ibu ke warung, beli aja Bodrek, beli aja Panadol atau yang semacamnya kan. Insya Allah lah itu sudah terbukti ya. Tapi kalau datang ke dukun yang tadinya penyakit medis, itu jadi di luar medis tuh. Langsung dipegang kepalanya. Wah, ada 1000 jin nih di kepala ibu ini banyak nih. Gitu ya Bu ya. Ini jinnya banyak ini, yang lewat telinga, lewat hidung, macam-macam.
Jadinya aneh gitu. Penyakit sakit kepala jadi kesambet jin jadinya. Dan ditakut-takuti biasanya. Jadi semakin datang ke dukun tuh bukan semakin diobati, semakin ditakut-takuti. Oh, ini kepala ibu ini banyak jinnya. Jangan-jangan di rumah ibu juga banyak jinnya nih. Perlu dibersihkan tuh. Bayangkan tadinya membersihkan kepala, jadi rumah pula dibersihkan. jadi banyak yang mau dibersihkan ya. Jadi dukun tuh memang wakilnya setan, makanya setan itu menakut-nakuti, ya, maka dukun juga menakut-nakuti. Tentu dukun dalam tanda kutip di sini tidak semua dukun ya. Ya kalau dukun itu maksudnya dunia alternatif, yang obati dengan cara bekam, dengan cara urut, dengan cara pijit, akupuntur, sinsai dan yang lainnya. Dukun bayi yaitu tidak ya. Yang kita maksudkan di sini adalah dukun-dukun yang sok-sok sakti gitu ya, dukun santet ya, dukun tenung, yang ngobati-ngobati dengan cara-cara yang aneh yang nggak di luar nalar orang ya. Yang sekarang lagi viral gitu ya, sampai-sampai membuat marah dunia perdukunan, Bu. Gara-gara apa? Gara-gara kurang orang yang datang gitu ya. Jadi marah mereka karena ngurangi pendapatan katanya. Biasa sebulan itu mungkin 10 orang yang datang jadi 1 orang gitu ya. Jadi ya kayak orang jual mie ayam juga lah kan. Kadang-kadang ada sepinya, ada ramenya gitu ya. Masalahnya orang yang jual makanan gitu ya, atau toko-toko tertentu atau jual-jual apa gitu ya, kadang-kadang mencari penglaris itu kemana, Bu? Ke dukun. Lah dukunnya sendiri nggak laris gitu loh. Jadi orang yang cari penglaris datang ke dukun minta jimat penglaris, lah dukunnya sendiri tidak laris. Sebenarnya ini yang dibodoh-bodoh ini siapa? Bodoh membodohi siapa ini? Ya. Kalau memang dukun ini memang sakti, dia bisa jual penglaris, cobalah dia buat raja sendiri, tempel di rumahnya gitu ya, supaya banyak orang yang datang ke dia. Ini tidak terima. Intinya dari sini sudah nampak kedustaan dan kebohongannya sebenarnya. Ya, karena memang dunia-dunia yang bekerja sama dengan syaitan itu tidak lepas dari dusta, karena syaitan itu para pendusta. Jin-jin itu para pendusta. Bahkan saya pernah menyaksikan orang yang diruqyah, ya, orang diruqyah ini kena santet, diruqyah, bacakan Quran. Tiba-tiba kemudian ditanya tentang buhul, di mana buhulnya? Dia bilang di lemari, dicari lemari tak ada. Tanya lagi buhulnya di mana? Ada di belakang rumah. Cari belakang rumah nggak ada. Tanya lagi ada buhulnya di mana? Ada di rumah tetangganya kata. Nah, ini kan mau mengadu dengan tetangga nih. Itulah jin kan, supaya kesannya bahwa yang menyihir dia tetangganya. Padahal tetangga ini tak tahu menahu. Tapi sengaja jin ngomong, ada di tetangganya. Udah ngomong-ngomong bala-bala itu kesaksiannya. Katanya di lemari, katanya di belakang rumah. Terakhir bilang di tetangganya. Ada yang mengatakan di atap rumah. Macam-macam. Dia akan berusaha untuk supaya terpengaruh orang-orang yang, keluarga yang terkena sihir ini, supaya akhirnya menjadi permusuhan dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Itulah jin. Makanya kenapa dalam dunia ruqyah juga seseorang itu tidak boleh banyak bertanya, ya. Cukup dibacakan Quran. Kalaupun harus bicara, katakan saya ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Kalau tidak saya bakar kan itu. Dan ini sudah dicatat bagaimana cara ruqyah yang syar'i oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa nusyrah itu mengobati sihir dengan sihir terlarang, tidak boleh. Adapun pendapat yang membolehkan itu, ada yang membawa bahwa seperti pendapat Hasan Al-Basri itu, maksudnya dia membolehkan nusyrah itu bukan nusyrah mengobati sihir dengan sihir, tetapi mengobati sihir dengan Al-Quran, dengan doa-doa, dengan obat-obat yang dibolehkan, maka itu boleh, tidak ada masalah. Ya, seseorang mengobati dengan yang sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama, terutama dengan ruqyah, itu sudah jelas lah, ruqyah yang syar'i gitu ya. La ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering
saya nasihati kepada siapapun, ya, siapapun yang ingin berobat, kalau orang yang ngobati itu dia menanyakan satu, nama pasien, nama ibu pasien, maka dia bukan pengobatan syar'i, pasti dukun. Kecuali kalau nanya identitas, ya. Tapi kalau dalam keperluan untuk berobat nama pasien dan ibunya ditanyakan, ini dukun. Ya. Atau umpamanya meminta bekas-bekas pakaian yang dipakai oleh pasien. Misalnya minta bajunya, tutup kepalanya, kaos dalamnya, celananya. Ngapain? Ya, kecuali ada pembunuhan di TKP, itu bukti, ya. Masa orang yang mau diobati kok tanya pula sampai ke celana dalam gitu, ya. Untuk apa coba? Nggak nyambung gitu, ya. Berarti ini dukun. Atau meminta binatang-binatang tertentu dengan sifat-sifat tertentu. Berarti di sini dukun ini sudah minta penumbalan gitu, ya. Nah, itu sudah dukun nih, udah main tumbal nih. Kemudian ataupun mungkin menuliskan jimat-jimat. Jadi berobat sama dukun ini dituliskan jimat-jimat atau dituliskan jampe-jampe untuk dibaca di rumah tertentu gitu, ya. Berapa kali dalam sehari. Ini kalau sudah main-main jimat-jimat jampe-jampe ini berarti ini dukun, ya. Ataupun mungkin memberikan hizib. Hizib ini berupa, ya, mungkin huruf-huruf yang digambar segi 4, segi 3 gitu, ya. Seperti yang banyak dicatat dalam kitab mujarobat itu kan ada tuh cara rizki, mencari penglaris, apa ditulis tuh hizib-hizib itu, ya. Kalau sudah main hizib, ini dukun, ya. Ataupun mungkin memerintahkan pasien untuk menyepi, nggak boleh ketemu orang, berdiam diri di kamar gitu, kayak orang semedi tapa gitu, ya. Ini apa ini, pengobatan apa ini, apalagi gelap-gelap gitu, ya. Ataupun memberikan sesuatu kepada pasien, benda-benda tertentu lah umpamanya, nih tolong bawa pulang, nanti pendam benda ini di belakang rumahmu, gitu, ya. Ini saya sudah keluarkan sihirnya, ini ada di benda ini, kau pulang kau pendam nih di kuburan anu, di tanah anu atau belakang rumah. Ini sudah nggak jelas nih, berarti dukun gitu, ya. Ataupun memerintahkan pasien agar tidak menyentuh air, nggak boleh sentuh air selama 40 hari. Ini kan disuruh orang nggak boleh ibadah gitu, ya. Minimalnya 1 hari kita ini menyentuh air 5 kali wudu, disuruh pula 40 hari. Berarti betul kata Nabi itu kan, barang siapa yang datang ke dukun sholatnya tidak diterima 40 hari kan, maka mereka pun menggunakan kata-kata 40 hari juga, nggak boleh sentuh tuh, ya. Air itu selama 40 hari, naudzubillah. Ini dukun ini. Ataupun terkadang memberikan sesuatu kepada pasien untuk dipendam di dalam tanah, membaca mantra-mantra yang tidak dapat dipahami maknanya, gitu, ya. Atau menuliskan huruf-huruf tertentu yang terputus-putus, atau memberitahukan nama, tempat tinggal, identitas pasien, dan begitu seterusnya. Ini kalau udah main-main kayak gini, Bu, ini dukun, ya. Nggak perlu berobat kepada orang kayak gini nih. Karena berobat kepada orang yang ciri-cirinya saya sebutkan ini, Bu, ini masalah karena masuk pada bab kemarin yang kita sudah bahas. Kalau dia datang ke dukun bertanya tidak percaya, tetap sholatnya 40 hari ditolak. Kalau percaya kufur dia dengan Quran, ya. Jadi yang ilmiah saja, ya. Kalaupun seandainya pamannya tidak rasional, kan ada pengobatan Islam pun tidak rasional kan gitu, ya. Seperti pamannya air dibacakan Quran, mungkin bagi kita tidak rasional, ya. Padahal bagi orang kafir mungkin rasional karena diteliti rupanya molekulnya semakin padat dan bisa untuk detox gitu kan. Walaupun kita tidak rasional, tetapi di sini perintahnya seperti itu, ya sudah lakukan. Karena bagi orang Islam itu kalau sudah perintah, mau masuk akal mau tidak, lakukan, insya Allah itu sebuah kebaikan. Walaupun orang kafir tidak meneliti air yang dibacakan Al-Fatihah itu, tetap kita yakin itu adalah obat.
Kenapa? Karena ada nasnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak ada nasnya berdasarkan Quran dan Sunnah, ya, kemudian dia mendapatkan obatan itu, cara mengobati itu katanya dari ilmu laduni, katanya kan, dari ilmu laduni, seperti disuruh tapak di gua, disuruh ilmu apa itu, pendem bumi, dipendem 5 jam gitu ya, atau disuruh membaca zikir sekian kali, puasa muti dan yang lainnya, kemudian muncul ilmu laduni seolah-olah nggak dipelajari, masuk sendiri. Itu dukun, Bu. Itu nggak perlu datang kepada orang-orang seperti ini. Intinya bahwa pembahasan ini, nusyroh ini artinya tidak boleh seseorang itu mengobati sihir dengan sihir, karena akan terjerumus kepada dunia kesyirikan. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kita buat tanya jawab dulu. Surat. Oh, kedua-duanya. Yeah. Ramai ya. Iya. Assalamualaikum. Ustaz, misalnya di zaman dahulu pernah dikasih doa untuk agar diri Ustaz, bagaimana kita mengalami sholat itu sudah tidak dialami itu berpengaruh untuk diri. Iya. Jadi bagaimana hukumnya orang yang mungkin zaman dulu dibawa oleh orang tuanya ke dukun, kemudian sama dukun dikasih raja-raja, jimat-jimat, mantra-mantra. Setelah orang tuanya meninggal, masih ada pula itu raja-raja dan mantra-mantra itu. Macam mana caranya? Maka dibuang raja-raja itu, dihancurkan, dibakar, hancurkan, baca ta'awudz kepada Allah Azza wa Jal, dan minta perlindungan kepada Allah bahwa tanpa berhajat kepada benda-benda tersebut pun Allah mampu untuk melindungi ibu. Ya. Karena ada juga pertanyaan yang dilontarkan kepada para ulama tentang hukmul intifa bil adwiyati minas saharati duna dhihab ilaihim. Jadi hukum mengambil manfaat dari obat-obatan atau benda-benda yang diberikan tukang sihir tanpa harus pergi ke tukang sihir. Ya, jadi ulama membahas tuh hukum tentang mengambil manfaat dari obat-obatan. Pamannya ada tetangganya datang dari dukun, kemudian dikasih obat-obatan dari dukun itu. Bukan herbal-herbal yang sudah jelas, obat-obatan yang aneh lah. Seperti umpamanya suruh pakai gelang, pakai benang, pakai akar tertentu, pakai tasbih dicelupkan, pakai batu karoma dicelupkan di air kemudian diminum gitu ya. Dia nggak datang ke dukun, cuman tetangganya yang dukun. Akhirnya dia pinjam saja. Umpamanya penyakitnya sama gitu ya, tetangga penyakitnya A, dia pun penyakitnya A. Kemudian tetangga yang datang ke dukun itu katanya dikasih tasbih karoma. Tasbihnya itu nanti disuruh dicelup di air, diminum airnya. Kemudian ibu pinjam. Ya, boleh nggak pinjam mengambil manfaat obat-obatan dari dukun tanpa harus pergi ke dukun? Itu dibahas oleh para ulama. Ya, namanya hukmul intifa bil adwiyati minas saharati duna dhihabi ilaihim. Ya, hukum intifa mengambil manfaat dengan obat-obatan dari tukang sihir tanpa harus pergi ke tukang sihir. Maka ulama mengatakan la yajuzu isti'malu adwiyatis saharati walau lam tadhhab ilaihim, kata ulama. Tidak boleh menggunakan obat-obatan yang datang dari tukang sihir walaupun Anda tidak pergi ke mereka. Kenapa? Li'anna saharata, karena tukang-tukang sihir itu ya'maluna a'malan syirkiyatan wa yasta'inuna bisyayatin wala khaira fihim wala fi adwiyatihim wabillahi taufik, kata para ulama. Karena tukang sihir itu
ketika meracik obat-obatan itu pasti tidak lepas dari amalan-amalan kesyirikan, meminta pertolongan jin, tidak ada kebaikan kepada mereka tukang-tukang sihir, dan juga tidak ada kebaikan bagi obat-obat yang diberikan tukang sihir. Ya. Jadi walaupun barang peninggalan atau barang orang kita tidak pergi, kalau datang dari dukun jangan dipakai, jangan digunakan untuk obat-obatan. Karena itu sama saja kita memasukkan ke dalam perbuatan kesyirikan, naudzubillah. Jadi sebaiknya dihancurkan, Bu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.